Ngegeret bangku ke tengah. Bismillah kita bisa. Totalitas tanpa batas. Menyala bangku. Ini adalah hasil jalan panjang proses kalian selama sebulan lebih ya. Selamat berpentas ya. Kita ingatlah apa yang diajarin ke Anca gitu. Allah udah tahu perjuangan kita, sisanya kita pasrahkan semua sama Yang Maha Kuasa. Selama durasi itu lagu itu berjalan, nikmati dulu aja dramanya. Bonusnya adalah kita menang. Itu bonus. Semangatnya sih sukses. Semoga berhasil dan sukses. Yang support juga, semangat terus kakak-kakak. Lalu Kak Anca bilang, buatlah penonton senang, bukan buat juri senang. We will do the best. Hadiahnya adalah kursi penuh guys, penuh banget. Kita lolos ke pusat. Alangkah sia-sianya kalau kita nggak do the best. Percaya pada proses, karena proses yang baik dengan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan baik. Mari loket! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nathan yang tidak begitu disukai di lingkungan tetangganya mati secara tragis. Ada pisau di perutnya. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang melakukan dan kenapa harus mati? Para hadirin yang berbahagia dan dewan juri yang terhormat, inilah pertunjukan siapa dan kenapa dari teater Madilog E. Selamat menyaksikan. Betul kata Sakti, menyampaikanku pakai assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah Allah serta rahmatnya selalu tercurahkan kepada ente dan ente semua. nah gitu dong Bang Hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, subuhan dulu. Sebentar lagi matahari mau terbit tuh. Tuhan ya, untuk mandi wajib Bang. Astagfirullahaladzim. Emangnya itu harus ngapain? Biasa Bang, semalam aku habis ngamen beberapa jalan. Habis siolnya, aku semalam grepe-grepe sama banci.
tumbe, sungguh-sungguh udah mandi. Wah, wangi. Mau kemana? Salam Bang Kadir. Sahabat, setiap hari Jumat, karyawan asuransi seperti saya ini harus masuk pagi. Mau mingguan. Oh iya, mumpung ada Bang Sakti. Bang Sakti, aku tuh receh. Ada nggak? Ada, Mbak. Bentar. Banyak mau berapa? Ini. Tapi tukar 5.000-an sama tumbon aja. Oh, receh. Uang gede juga saya banyak. Kali aja yang mau pinjam duit ke saya. Tapi kalau enggak, hanya 5%. Tidak. Sakti, banyak bener duitmu, Sakti. Enggak. Dan saya buat pinjam nanti. Oh, ini deh. Duitmu tau? Iya. Sakti, aku ada program tabungan buat hari tua loh, Sakti. Daripada mau sibuk kayak gini kan, mendingan masuk asuransi. Asuransi. Iya. Kalau ada yang kecelakaan atau ada yang sakit, dapat biaya pertanggungan. Kalau ada yang meninggal keluargamu, dapat pertanggungan biaya duka sampai 1 miliar. 1 miliar, Bang. Iya. Kalau tidak terjadi apa-apa dalam 10 tahun, ya uangmu kembali 100%. Ya, 100%. Bener, Sakti. Mbak Pati, di tempat Mbak Pati lagi ada lowongan kerjaan nggak sih? Saya udah 2 bulan nih nganggur. Kalau bisa jangan jadi sales asuransi, di bagian kantor aja. Ya, Bang. Banyak yang dipecat sekarang, Bang. Semenjak perusahaannya dibeli sama pengusaha Cina. Ini saja saya sudah siapkan lamaran baru untuk perusahaan lain. Kena PHK. Pengusaha Cina, apa pengusaha Cina? Astagfirullahaladzim. Harun, kenapa kau tak bantu aku aja? Buka cabang di depan enggak? Ya, Bang Baim. Mana bisa saya pegang kopeng, Bang? Ya tahu latihan dulu lah. Keluarga kau dalam cek berbutuh. Cara buka pasar. Asal kau lihat, apapun bisa dipelajari. Tapi kan saya usaha sarjana, Bang Baim. Masa jadi tukang tambal ban sih? Yang benar aja. Gimana kau? Pilihan ada kesempatan tuh. Waduh. Aku nih pengen bikin jasa tambal ban. Tapi ada warung kopinya juga. Jadi orang yang sedang menambal bisa sekalian pesan kopi. Kalau nggak mau kopi, pesan susu. Kalau nggak mau susu, ya pesan ojek pulang aja. Cuma kalau sendiri kan gak pegang, terlalu repot. Tapi nih Bang, kalau dipikir ya, Bang Baim itu berarti juga loh. Kenapa nggak coba dulu Bang di sini? Di sini kan sudah ada warung yang sendiri. Gak enak. Kalau warung kopi, tetangganya bisa warung kopi kan? Halah, aku tahu alasannya Bang Binda. Karena nggak kuat sama yang di sebelah itu kan. Pelan-pelan. Kalau kayak gini kan, bisa panjang urusannya. Ayo, udah cantik dulu, udah ayo. Kalian mau kemana? Ini kan gabung. Mau rumahnya Petrus Bang Baim. Lagi dia nangis. Enggak ah. Takut. Tapi lagi takut bukan anaknya. Tunggu sebentar. Kalian mau panggil Petrus? Aku masuk dulu deh. Baru kalian panggil, ya? Aneh juga. Ganti baju dulu, pengen ke belakang. Siap-siap kita.
Bisa lupa sendiri. Kabur! Assalamualaikum, Petrus. Assalamualaikum sih. Petrus kan Kristen. Selamat pagi, Petrus. Makan bareng yuk. Berapa ini? Lalu roti juga ya. Mau makan lagi? Mama! Aku meninggal. Ada pisau di mulutnya. Banyak darah di lantai. Gak, itu kesalahan. Bang Baim! Bang Baim! Kenapa toh? Bunda Baim meninggal. Apa? Bunda Baim meninggal. Telepon polisi sekarang. Kenapa lu pakai telepon polisi? Pacar bukan polisi, kau dia pulang pacarmu. Bang Karno bagian narkoba. Ya minta tolong Bang Karno, kami polisi yang menangani pembunuhan. Dia sudah buta. Dulu kan sebut apa? Macam mana saya tahu usaha? Berarti belum tentu masuk pembunuhan. Masa tunggu bentar. Makanya kita telepon polisi dulu. Biar mereka yang saya tahu. Memangnya kamu sudah tidak bergerak lagi? Matanya terbuka, tapi nggak bergerak, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendoakan orang non-muslim yang meninggal, hukumnya haram. Apa dalilnya? Aneh lupa. Pokoknya kalau nggak salah Pak Ustadz pernah ngomong itu. Bang, ini benar. Ada pisau dalam perutnya. Bang, lu ngapain ente pegang itu pisau? Nanti ente bisa sampai ke bunuh ya. Bang, aku mau memastikan ini pisau bener atau pisau bohong. Taruh lagi, kita mati taruh. Jangan sentuh mayatnya. Bang Baim, Gimana? Bang Karno baru pulih dari kecelakaan, jadi dia nggak bisa kesini habis sampai pagi. Aduh, ini baru mau jam 6 pagi. Emang ini nggak ada polisi lain apa? Saya udah tahu, Bang. Gini. Gimana? Kita panggil Pak RT dulu aja. Seminggu yang lalu ada layanan Pak RT tidak datang. Dia terlalu sibuk urus proyek grupnya sendiri. Tapi kita coba dulu lah panggil Pak RT. Dan tidaknya dia tahu dia meninggal. Itu maksudku. Apa itu? Gimana jadinya? Kok bisa ibu meninggal tragis kayak gitu? Aku juga gak tahu, Bang. Malam sebelum tidur, Mama marah-marah kayak biasa. Karena apa dia marah? Jam 10 malam, aku masih main game di HP. Itu yang membuat Mama marah, Bang. Oh iya, semalam saya memang dengar Ibu Natania marah-marah, tapi tidak begitu dengar kalimatnya. Terus ada suara kedebak-kedebuk kayak gitu. Suara apa itu? Suara Suara HP saya dibanting, Bang. terus kau ngelawan? Mana berani aku melawan mama aku, Bang. Bisa patah leherku. Terus semalam ada yang datang ke rumahmu tidak? Sampai saya tidur. Seingat saya nggak ada siapa-siapa yang datang ke rumah, Bang. Lagian nggak pernah ada yang mau bertamu di rumah, Bang. Mari, saya ingatmu, semalam ada yang datang tidak? Ya, saya juga udah tahu, Bang. Semalam sempat ketemu sebentar, tapi saya tidak begitu peduli. Saat Bu datang ke saya
udah. Astaga, jadi gimana bicaramu? Ih, sekarang bilangin aja. Ini lagi anak satu, masih main HP. Taruh HP-nya di jam 10 malam. Bentar lagi, Mak. Nanggung. Ini juga aku mainnya bareng sama teman kelas dan Pak Agus Guru kesini di sekolah kok. Oh, jadi kalau besok kau telat ke sekolah, kau bilang apa? Hah? Main game? Sama teman kau dan Bapak Agus itu? Antar kau sih namanya. Terus, udah aku dibanting deh. Pantesan kamu teh, cuma dipegang aja. Hah? Semalam kamu tuh ikutan mabar. Kok mau ngajak-ngajak sih? Ini jadi direncanain. Bagaimana kalau sekarang kita ke sekolah dulu? Kita lapor ke wali kelas kalau ibunya Petrus meninggal. Nah, abis itu kita kasih lagi untuk layar. Yuk! Tidak boleh. Tidak ada yang boleh pergi dari lokasi kejadian ini. Kita butuh saksi untuk urusan interogasi polisi nanti. Dan jangan sampai peristiwa ini diketahui oleh orang lain dulu. Aduh, hari ini kita ada tugas praktik yang pertama loh Mbak Im. Hari ini aku ada jadwal meeting tuh Mbak Im. Tidak bisa. Kita tunggu polisi. Kita tunggu Pak RT. Soalnya kalian yang pertama buka pintu rumah Petri. Loh, pintunya kebuka sendiri Bang Mbak Im. Aku gak ada maksud loh buka pintunya. Sebelum aku tutup pintunya memang tidak dapat. Kebuka dikit. Kumaha ya? Kok kita jadi pintu bisa terlibat sih? Maksud aku, kita tunggu polisi dan Pak RT. Nanti kalian berikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan apa adanya. Soalnya kita perhatikan kan, pintunya kalian yang buka, atau bisa jadi memang sudah terbuka sebelum kalian datang. Sebentar. Memangnya pintu ente semalam gak dikunci? Petrus? Atau lu gak dikunci? Kan ibu Nathan sibuk ngomongin Petrus. Atau ada yang masuk saat situasi sudah sepi. Biasanya sih dikunci Bang Gadir. Semalam kan saya di ruang tengah, jadi nggak tahu Mama udah kunci pintu atau belum. Sebentar. Apa benar? Uang yang tergepok di tasmu ini hasil dari ngamen? Bener kok. Ini surat saya sampai sebulan. Coba aku tengok Bang. Ini? Lihat aja. Cahaya. Kalian tuh gak pada sadar apa? Kenapa pengamen jalanan itu lebih milih ngamen di jalan asli daripada jadi musik di kafe? Karena penghasilan pengamen jalanan itu sehari bisa 200 sampai 600 ribu. Itu aja baru ngamen 4 sampai 6 jam. Astaga! Aku pernah lihat ibu Nathan pakai tas ini. Petrus, kamu ingat gak tas pinggang ibumu? Ibu Natania suka pakai tas pinggang kalau ke pasar. Iya, ini tas mamaku. Papa yang beli, hadiah buat Mama. Ya emang itu tas ibu Nathan. Punya Petrus yang ngasih saya kemarin. Sejak kapan ibu Nathan kasih tas ini? Kemarin sore sebelum saya berangkat ngamen. Bagi rokoknya dong. Rokok. Sebentar aja yuk. Dulu, ingat, kalau sampai ini ketahuan sama kamu, jangan sekali-sekali bawa-bawa nama saya, paham? Saya. Ketahuan! Ketahuan kau ya! Berapa ya? Hah? Rokok! Kecil! Hai, mati!
sih Bu, cuman belum sempat ke pasar buat nyari tas. Nah, saya ada tas pinggang. Saya mau membersihkan barang-barang pakai Petrus yang ada di rumah ini. Saya udah gak kuat tinggal sama orang seperti dia. Maksudnya, Ibu udah cerai lah sama papanya Petrus? Ih, dia gak presiden tidak bisa cerai. Dosa besar. Sudahlah. Jangan kau bahas laki-laki tak berguna itu. Udah kerjaan yang judi, mabok-mabokan, selingkuh. Dan gara-gara dia, saya harus hidup miskin seperti ini. Saya dipecat dari pekerjaan, rumah gedung saya dijual, dan saya harus tinggal di gorong-gorong seperti ini. Menyebalkan. Kau butuh tas gak? Itu. Dan saya Bu, alhamdulillah, bagus tasnya, kayak tas-tas orang kaya. Iya jelas dong tas orang kaya. Mungkin kayak kamu kan bisa beli. Yaudah, untuk syaratnya kau kasih 10.000. Elah Bu, kirain saya dikasih gratis. Ya gratis dong Sakti. Tapi kan biar sama-sama enak, kau kasih duit 10.000 dan tas bagus ini tuh kau. Lagian ya, asal kau tahu, ini aku beli tas dulu itu di Singapura. Harganya itu 1.700.000. 1.700.000. Bu, tas beginian di online itu cuma 40.000. Nah, masih untung kan? Kamu cuma ngasih duit 10.000 kok. Tas bagus ini tuh kau. Saya jamin, kalau kau pakai tas ini, duitmu gak bakal tercecer lagi. Cobalah. Mana? Gitu dong. Yaudah, kau tunggu dulu ya. Jadi, saya mau membungkus tas ini biar kelihatan new. Oh iya ada. Kalau Petrus minta rokok, jangan kau kasih. Ya banyakin anak. Dibantu lah kau. Waktu dikasih tas, di dalamnya tidak ada apa-apa. Kosong kok, jatuh isinya. Nah, Harus kau dapat uang sebanyak ini dari mana? Ku hitung-hitung hampir 4 juta. Gila. Oh, saya tahu arah pertanyaanmu ini gimana. Kan saya udah bilang, ini tuh hasil ramen saya sama sebulan. Ini aja udah berkurang. Buat saya beli makan, isi pulsa, isi listrik, belum saya kasih ke orang tua saya. Terus penghasilanmu mengamen sebulan ini berapa? Hah? Kisaran 7 juta. Hah? Gopo? Akhir. Makanya ngapain sih ngelampau ke orang? Diambil lagi dasar. Dengar dong. Pengemis ibu-ibu yang biasa gendong anak kecil aja. Sebulan hasilannya bisa sampai 15 juta. Hah? Hahok terus. 15 juta? Astaga, gaji gua aja cuma 3 jutaan kalau nggak dapat nasabah. Apa bener? Sakit. Saya sarapan kamu masuk asuransi ya? Iya, selain keuangan, aku juga ikut asuransi. Iya. Masya Allah, anjing bener ya tuh Tulus. Coba aja aneh bisa nyanyi, jadi pengamen deh. Aku juga bisa nyanyi, tapi kan aku lulus salah sarjana. Sudahlah. Sekarang kita fokus sama kasus kematian Ibu Nata. Ibu Nata jelas-jelas dibunuh oleh seseorang yang tidak bisa dia. Bisa jadi pelakunya dari luar kampung ini. Bisa pula dari malam rumah Petrus di Bogor. Mungkin balik, tapi malah 13 hingga membunuh Ibu Nata. Tapi bisa juga dan bunuhnya ada di antara kita.
Kita harus segera cari tahu siapa pelakunya dan kenapa dia tega berbuat seperti itu. Iya. Tapi kita harus mulai dari mana? Makanya, saya sudah sarankan agar kita iuran pasang kamera pemantau di daerah sini. Pengamanan juga jarak patrol kok. Iuran siapa aja pada tak bayar. Ini memasang CCTV. Terus gimana? Biasanya jam segini udah makan nasi goreng. Kok ini belum mandi? Ki. Sini. Semalam nginap di sini. Atau nginap di tempat saudara? Oh, pas waktu di tempat kokoan, dia lagi sakit, dia tuh lagi lembut. Dia lagi sakit, jadi yang gue mau. Terus mandi. Ibu keluar, kita semua di sini bisa kena semprot. Ibu aku udah mati, Ci. Ayo, jangan bicara sembarangan, Petrus. Sini. Dengerin. Ibu Nathan itu emang galak, nyebelin. Tapi dia tuh sayang sama lu. Buktinya aja, kadang-kadang dia ribut sama orang-orang di situ demi belain lu. Ibu Natania sudah meninggal, Cik. Kita lagi cari tahu siapa pelakunya. Meninggal? Pelaku? Maksudnya apa? Hah? Cici lihat sendiri aja di dalam. Sampai aku udah rusak sih, nggak bisa hidup lagi. Paling Bapak besok datang. Soalnya setiap Sabtu, Bapak selalu jemput aku dan ajak aku keluar, Ci. Terus sekarang apa lagi punya nomor papanya Petrus? Hah? Ibu Nathan sudah bisa ranjang dengan papanya Petrus. Gara-gara saya nyimpen nomor papanya Petrus. Oh? Tapi saya nyimpen nomor papanya Petrus kan malah sama kerjaan, Ci. Terus sekarang ini gimana kejadiannya? Gimana? Ya semua orang juga bingung. Tidak ada saksi mata pun. Si Lili semalam tinggal di warung jam berapa? Dan terakhir ketemu Ibu Nathan kapan? Kayaknya sebelum jam 8 malam mau udah mulai tutup warung. Bentar. Hadir dan Harun pulang dari sembahyang sepertinya sempat ngobrol sama Ibu Nathan. Hei, jangan ada yang meninggalkan tempat ini. Kenapa kalian tidak bilang kalau kalian semalam habis ngobrol sama Ibu Nathan? Pokoknya gak ada hubungannya sama kematian Ibu Nathan. Sumpah, Anda jujur. Semalam itu kami hanya berdebat. Berdebat? Berdebat? Apa yang kalian perdebatkan? Ya, soal agama. Alasan.
Kami minta maaf ya bang, mamaku kalau dengar. Kami aja yang mengalah bang. Cari buat mahal kok ketahuan sama tetangga lain. Satu hati ku merindu menjadi yang membentuk Kau sendiri yang hantar di diri benar. Kenapa sih? Apa karena dia tidak ngomong aku? Gara-gara hutang satu di mana? Tidak. Maksudnya apa? Apa lo pikir gue bodoh ibunya Petrus? Semalam aja setelah pertengkaran Kadir dan ibu Nata mau udah pergi. Sendiri pergi sampai menghina aku. Bukannya tidak ibu Nata minta. Kalau dia pernah betah di rumah Koko karena istrinya terlalu pelit. Dan warung juga biasanya buka sampai jam 12 malam, Ci. Aku gak yang pegang pisau. Berarti Ciri pelaku terkuat sebagai pembunuh ibu Nata. Bukan saya pelakunya. Bukan saya. Bukan saya pelakunya. Pelakunya adalah Ciri. Sebentar. Biar Ciri masuk sarapan kita dulu. Tentang kematian Ibu Petrus. Siapa pembunuhnya? Dan kenapa dia melakukan itu? Aku belum kesimpulan sendiri. Kamu udah tahu apa? Jangan sampai kamu terlibat terlalu jauh. Tidak masalah. Aku dan Galuh sudah terlanjur terlibat, Pak. Beliau bernyamuk dong, Ci. Sama nih, kan lo kau. Itu warung sudah tutup.
Jadi kamu Lena. Bang Mani bisa kena hukum loh. Sabar dulu makanya. Dek, gambarnya mungkin lagi bingung. Sama seperti kita semua. Bang Sakti juga sempat. Saat liburan, Bang Sakti bertugas mengawasi pertunangan. Dari siang sampai ibu datang berhasil. Itu bukan hasil dari mengambil selama sebulan, tapi itu bayaran untuk membantu pembunuhan ini. Wah, bajingan! Hati-hati kalau kamu bicara ya. Saya itu udah pernah ada masalah sama ibu datang. Bang, anak oke? Masalahnya, Bang Sakti lagi berpacaran dan saya akan menikah. Lagi pula semua orang di daerah sini sudah pada tahu kalau pacarnya hamil. Wah, jangan malu kamu. Rati, ente hati-hati nih kalau bicara. Aduh, Afid nafsu asyhadu minal qatl. Tuh, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan ini yang menimbulkan fitnah. Bang Kadir juga sudah tahu rasa ini. Saat ibu lagi berdoa, Bang Kadir datang sebenarnya hanya untuk memastikan Ibu Nana dan Petrus ada di rumah atau tidak. Sengaja bertengkar supaya Ibu Nana terganggu pikirannya. Bang Kadir mengajak Bang Harun biar lebih kuat. Astagfirullahaladzim, Bang Kadir. Jadi saya dijadikan tumbal. Dengar, ini tegang buntu di belakang rumah Petrus. Itu cuma ada kali. Aduh, Dewi, kenapa semua ini bisa terjadi? Kalian dengar ya? Kalau apa yang dikatakan Ratu itu benar, kalian bisa dipenjara seumur hidup. Jadi mau bertetangga dengan siapa? Tidak usah drama, Cilili. Cilili juga terlibat dalam pembunuhan ini. Saya nggak terminta. Jelas-jelas pisau itu dicuri dari bangku saya. Saya berani bersumpah. Cilili bisa saja kan menyiapkan pisau baru. Karena pisau di rumah mati itu hanya pisau kertas. Dan biar tidak dicurigai, Cilili panik bro saudara untuk menghina. Cukup nanti. Kamu tidak jadi gara-gara. Semua orang di sini sedang bersiko kenapa karena meninggal. Kamu nanti kepada semua orang. Aku tuh cuma memberikan kesimpulan. Kalau tahu Berna di nama dia, apa nama lain? Kalau dewasa jadi istrinya Petrus. Saya sengaja absen ada tabir tetap benar. Jadi gimana? Ya masih menjadi pertanyaan Bang Karno. Ini siapa pelakunya dan apa dia membuat seperti itu? Apakah sudah ada yang masuk dan melihat jenazahnya? Memangnya kenapa kalau sudah ada yang masuk dan melihat jenazahnya? Ya karena mereka yang akan dimintai karena terlebih dahulu. Pelakunya memastikan kalau korban sudah kenapa kalian begitu panik ya? Saya hanya melihat itu dari film-film pembunuhan. Oh, lucunya dia.
Ya sudah, ini saja. Sebelum teman-teman polisi datang, bagi kalian yang tidak berkepentingan, kalian boleh pergi dari sini. Daripada waktu kalian tersita, lain keterangan oleh polisi. Setelah ini kita akan memberikan kesepakatan saat dimintai keterangan. Kesepakatan apa? Kesepakatan bahwa Nathan Makanya kalian jangan bangun dulu. Kalian sekolah. Bentar. Kalau guru kalian cari Petrus, ya udah. Sebaiknya lo mulai masuk buat sarapan kita dulu ya. ini mau masuk ke mandi dulu. Dan sudah tunggu. Mandi dulu ya. Sekalian kita tanyakan dana pemakaman warga. Tapi Harun, nanti biar kalian bicara sama Pak RT ya. Kau cukup menyimak saja. Kenapa seperti itu? Oh, jangan-jangan yang dibilang saat itu benar. Kenapa kalian melakukan perbuatan keji semacam ini? Hah? Udah, tunggu. Sekarang kita sama Pak RT. Nanti soal itu nanti biar aneh jelasnya. Kita berdua. Minggu lalu sudah mencoba Bang Karno. Kalau ini adalah racun, itu bisa lebih mudah kita laporkan. Minggu lalu sudah mencoba lebih mudah kita laporkan. Kalau itu jangan penyakit. Dasar bodoh, bodoh, bodoh semua kalian itu. Makanya aku berikan dikasih lagi hatinya. Kalau lagi yang mati. Terus maksud kamu apa? Sekarang kamu nyalain kita aja, nyalain aku. Kamu sendiri kan tadi yang bilang ke mereka kalau ibu Nathan itu karena mati bunuh diri. Terus kamu kira aku pusing? Kalau dananya nggak cair gimana? Bukan salah kamu. Ini salah. Ya terus gimana? Urus sekarang. Ayo Bang Karno, tolonglah Bang Karno. Tunggu dulu. Itu harusnya asuransi bisa cair, bodoh. Orang yang mati karena cyanida aja bisa cair asuransinya. Pakai otak dikit. Tolong Pak. Suara polisi bisa memanipulasi kamu Bang. Oke. Saya akan coba cari solusi. Saya akan coba hubungi penyidik. Saya coba hubungi pihak medis juga, teman-teman saya. Saya akan coba hubungi paman saya. Tidak. Saya akan bongkar satu persatu kelemahan orang yang ganggu ini. Kita akan mulai dari perawan tua Cindy. Wah ya, bagaimana ini?
dia pernah memberikan saya segelas minuman air putih untuk meredakan emosi. Tapi di dalam air putih ini tadi ada seekor lalat. Dan lalu Cilili membuang semua air putih. Dan keesokan harinya Cilili memberikan saya sekotak madu kecil. Ini bukan perihal lalat, air putih, madu, tentang prinsip hidup yang bergoyah kan bilang. Lawan Skadir, si paling agamis. Kadir mungkin menganggap kalau agama hanyalah sebatas ritual saja. Memang, yang Kadir lakukan itu baik. Selalu mengingatkan teman-temannya untuk beribadah, sholat 5 waktu, sholat berjamaah di dalam masjid. Hah! Ente tuh pada sholat berjamaah di masjid? Ya, menurutku apa yang dilakukan Kadir itu baik. Tapi dia sendiri juga suka lupa untuk mengucap salam jika bertemu dengan teman-temannya, apalagi untuk meminta kata tolong, kata maaf. Ya, tapi setidaknya hidup kita akan aman jika berada di antara orang-orang beriman seperti Sakti yang seniman berbangsa. Dia bodoh. Lalu ada Baim, anak rantauan dari Medan yang punya banyak ide, rajin, dan gula. Tapi dia selalu menggantungkan impiannya pada orang lain. Orang sukses itu bukanlah orang yang sering bangun pagi, tetapi para pemalas yang selalu mencari jalan keluar agar hidupnya praktis dan menguntungkan. Baim, sudah kubilang, libatkanlah Tuhan Yesus di kehidupanmu. Dia mengaku kalau beragama Kristen Protestan, tapi hanya Kristen KTP saja. Lalu yang terakhir, ada Mardi, si sales asuransi. Saya udah ikut program asuransinya selama 3 bulan, tapi masih saja disuruh jadi sales asuransi. Sudah tahu saya orangnya emosian, gampang marah. Yang ada, saya selalu berdebat sama klien saya. Lagian, asuransi ini juga bermain.
kau akan mendapatkan manfaatnya. Jika kau sakit atau kau miskin. Setidaknya Petrus akan mendapatkan warisan. Hanya itu saja yang ada di otakku saat mengikuti program asuransi ini. Semua dana sudah saya alirkan, Pak. Tapi kenapa? Uang yang sampai pelatihan hanya 150 juta. Kemarin kan perjanjiannya bagi dua. Harusnya kami dapat 500 juta. Duit kecil itu kurang. Besar itu tak cukup. Saya sudah berusaha sekuat tenaga membuat ini secara adil dan benar. Tapi ya gimana? Mereka sendiri yang tidak puas. Saya dapat 25 juta. Atasan saya 100 juta, pihak medis 250 juta, dan pihak... Uang 150 juta itu buat apa? Beli rumah nggak bisa. Beli mobil tidak dapat yang bekas saja. Aku dan Petrus mau pulang ke Manado. Tapi kan kita malu tidak bawa uang yang banyak. Harusnya bagian aku juga dikasih gitu, Pak. Cuma kita harus ada subsidi silang biar tidak ada suara lagi. Lagian modal sedikit juga cukup buat buka usaha. Jangan digunakan subsidi online lagi ya, Om. Mari nih. Ini ya. Mari nih. Mari. Apa kau tak bisa ubah ini? Supaya dapat uang pertama asuransi sampai lulus. Tidak bisa, Pak. Kemarin saya sudah sempat ingatkan kepada Ibu Nathan untuk sekalian ambil
program pendidikan. Kecuali papanya Petrus mau melanjutkan program asuransinya Ibu Nathan. Udahlah, Pak. Gini aja, biar masalah ini tidak kembali menguncing. Bapak sama Petrus tuh nggak perlu balik ke Manado. Kita bisa cari kontrakan yang lebih bagus di sebelah rel. Kalau soal makan, Bapak dan Petrus, Cindy bisa tanggung seumur hidup. Nanti Cindy juga bisa buka warung baru di sekolah. Ya? Maaf, saya dulu. Ini menjawab pernikahan saya. Mobil pada datang ya. Cuman caranya hanya sederhana. Semoga pernikahan melanggeng sampai Aduh, bentrok nih tangganya nih. Jaluan. Bang, padahal kan saya katanya berkader jadi pembuka. Sekalian mencari air suci. Ya maaf nih ya. Tanggal segini nih, anak masih umroh nih. Tanggal segini juga saya sudah di Jogja. Ya wes lah. Kalau yang berhadir, saya minta doanya aja ya. Saya pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dari jalur ibu kaminya. Oh iya, Bapak. Kata Mama, motornya sudah diantar ya. Saya sampaikan terima kasih dari Mama. Semoga bermanfaat ya, Rati. Terus, Mas ditaruh dari Mama aku ya. Bocah. Saya juga mau izin pamit karena sudah sore. Sebentar lagi waktunya azan maghrib. Biasa jadwal saya untuk azan maghrib. Oh, ayo Pak Kadip. Kita pamit. Iya. Mohon maaf begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari. Oh, sistem asuransi lu bisa diatur kayak gini? Bukannya ciri dari 3 bulan ya? Maksudnya Ibu Nathan. Oh iya. Oh, Cili mau ikut asuransi. Jawab dulu pertanyaan saya. Gini, Ci. Dulunya asuransi ini sudah hampir bangkrut. Nah, semenjak beralih pimpinan, mau dia mau harus ada orang yang merasakan manfaat uang pertanggungan supaya orang-orang tertarik gitu, Ci. Pembunuhan bukan karena ada niat, tapi karena ada uang di dalamnya. Oh, paham. Ya udah, mau masuk dulu ya, soalnya mau balik ke rumah kok sakitnya makin parah. Pokoknya makin parah. Semoga cepat sembuh ya, Ci ya. Ci, coba tawarkan asuransi sama kokonya. Siapa tahu kokonya berminat. Nanti biar saya yang menjelaskan program sesuai kondisinya. Nah, cincailah. Nanti kita atur ya. Mau masuk dulu. Ya. Udah, aku juga pamit. Pak, itu mari dan Pak Parno. Aku mau lihat tempat di depan dan fokusan nanti. Jadi aku ganti dulu ya. Baik. Oke terus. Saya dan Parni pamit baik dulu ya. Oke, pamit duluan ya, Pak.
Maaf aku ya, Ma. Banyak kali dosaku sama Mama. Ma, dulu Mama selalu nyuruh aku mandi. Sekarang Mama udah gak nyuruh aku mandi lagi, Ma. Dulu Mama selalu paksa aku makan. Masakan yang paling enak yang pernah Petrus makan, Ma. Mama dulu sering bilang, kalau kau mau sukses, berbaktilah kau sama mamamu ini. Tapi aku gagal, Ma. Gagal aku. Gagal jadi laki-laki. Jadi anak laki-laki yang Mama selalu bangga-banggakan sama orang. Aku gagal, Ma. Maaf, Ma. Saya pamit. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma. Mama. Ma. Aku kangen, Ma. Allahu Akbar. Demikianlah pertunjukan Siapa dan Kenapa karya Angkat Takdir sutradara Fandi Ahmad. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penonton yang telah hadir pada malam hari ini dan menyaksikan pementasan teater Madiun E. Izinkan saya memperkenalkan para pemain yang telah memerankan karakter-karakter dalam cerita ini. Dika sebagai Papa Petrus, Dede sebagai Pak Karno, Ratu sebagai Cilili, Holly sebagai Haru, Rudy sebagai
Pimpinan Produksi Nia Ayu. Naskah karya Anja Takdir. Serta sutradara Fandi Ahmad. Kami sangat bersyukur atas dukungan dan kehadiran kalian semua. Semoga apa yang kami sajikan dapat memberikan kesan yang mendalam dan inspirasi bagi kita semua. Saya Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di pementasan teater Madilog X selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater Rasa Film. Terima kasih banyak. Selamat. Udah aku bilang, ini tuh hari kita. Udah kan? Kita lolos ke pusat. Ini kameramennya jago banget videonya. Terima kasih sudah menonton teater kita. Bersama kita bisa menyala. Bersama kita bisa menyala. Madilog X bersama kita bisa menyala. Halo semua, aku Raka berperan sebagai Sakti. Aku mau mengucapkan terima kasih yang udah nonton penampilan Madilog X tanggal 16 Agustus kemarin. Jangan lupa selalu datang di penampilan Madilog X selanjutnya. Thank you guys. Halo, gue Zola dari Teater Madilog X. Gue mau ngucapin banyak terima kasih sama kalian yang udah nonton kemarin pertunjukan Teater Madilog X. Harapan gue sih ruang teater ini bisa menjadi ruang ekspresi, dari ruang kritik, ruang saran, dan ruang untuk segala ruang. Sekali lagi makasih banyak dan sampai jumpa di pertunjukan-pertunjukan berikutnya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton hari ini. Semoga apa yang kami pertunjukkan malam ini ada hikmahnya dan tersampaikan pesan dan kesannya, dijadikan pelajaran di kehidupan nyata. Sampai ketemu lagi. Thank you. Makasih banyak yang malam ini udah nyempetin waktunya nonton kita Madilog. Sampai ketemu lagi. Halo semuanya, aku Rudi Ruah. Terima kasih untuk semua teman-teman pemain, teman-teman kru, dan juga para penonton yang luar biasa malam ini. Dan kami berhasil membuat performa teater yang keren malam ini. Halo, aku Dispirari yang berperan menjadi Jonathan. Untuk ucapannya, makasih banyak untuk Kak Ansa dan teman-teman audiens yang udah all pas kemarin. Dan harapannya semoga kita bisa lanjut sekian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Holly yang berperan sebagai Harun. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi teman-teman yang sudah menyaksikan dan mensupport teater kami dan pertunjukan kami. Dan terima kasih untuk Kak Anja Takdir, Bang Fandi, dan seluruh teman-teman kru dan juga seluruh pemain. Terima kasih dan sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Bye. Terima kasih yang udah nonton.
love you. Buat semuanya yang udah nonton tadi malam, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Semoga tahun depan kalian nonton lagi Madilog X. Terima kasih sudah nonton Siapa dan Kenapa dari Madilog X. Semoga tahun depan nonton lagi ya. Menyala. Hai, di sini gue Dede Satria dan alhamdulillah hajat kita, taman bermain kita sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan nonton teater ACT Madilog. Mudah-mudahan suka dan diberkati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hari ini penonton udah datang antusiasnya. Kita merasa terharu dan bisa maksimal. Semoga kita sudah memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya, kita percaya kita selalu bisa bersama Madilog X. Bersama kita bisa menyala. Halo, saya Anca Takdir, ketua dari grup Teater Madilog X, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan berbangga hati kepada kalian semua yang telah membantu pertunjukan Siapa dan Kenapa produksi di tahun 2024 Teater Madilog X. Buat kepada tim kreatif mulai dari sutradara Mas Fadli Ahmad, ada penata cahaya Fajar, ada penata musik Dika, dan penata artistik teman-teman yang memikirkan properti, teman-teman yang memikirkan make up dan kostum. Dan salut juga kepada para pemain yang energinya luar biasa. Segala pesan yang disampaikan oleh naskah tersampaikan oleh ekspresi kalian. Wow, sayang banget gak bisa nonton kemarin karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan tentunya kepercayaan saya juga ternyata terbukti bahwa kalian bisa menaklukkan panggung teater tanpa saya, karena solidaritas kalian semua itu bisa terwujud. Pokoknya semangat terus, sampai ketemu di karya-karya selanjutnya. Salam teater, Viva Teater. Terima kasih Kanca. Hari ini kita udah pentas, kita udah maksimal memberikan yang terbaik yang kita bisa. Apapun hasilnya, alhamdulillah, tapi kursinya penuh. Dan kita berharap kita terus bisa berkarya, dan kita terima kasih sudah mendapat kepercayaan dari Kak Anca memilih kita untuk memainkan skenario yang keren banget. Madilog X bersama kita. Kanca pulang. Pulang Kak, pulang. Pulang, udah pulang. Ingat rumah. Kak, ditunggu karya berikutnya yang bombastis, legendaris. Kanca pulang, anak-anakmu banyak. Nganggur di sini. Bang Baim kangen katanya, dari kemarin nyariin mulu, terus di tangga kayak ya Allah bapak gua kemana gitu katanya, gak ada Kanca, kakinya kayak pokoknya gitulah.